Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Ramadan hari ke-14 ini kami akan ajak Anda untuk menuju ke Turki. Di sana umat Islam di sana, warga Turki di sana menjalankan puasa lebih panjang dari tahun kemarin, yakni hampir 16 jam. Tapi kondisi ini dijalankan dengan sukacita karena tingkat ketaatan mereka dalam menjalankan rukun Islam yang ketiga ini. Bagaimana semarak Ramadan di Turki? Kami bersama Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Turki, Dr. Lalo Muhammad Iqbal dalam interaksi Dubes RI Sabtu 16 April 2022. Nanti kami buka line telepon untuk Anda di 0215869.000, SMS WhatsApp di 081 1806543. Saya akan sapa Pak Dubes. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dubes. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa buat para pendengar di Indonesia. Terima kasih Pak Dubes. Baru habis buka kayaknya nih. Betul Pak Dubes. Di sana jam berapa Pak? Di sini masih jam 2, jam 2.30. Jam 2.30 siang ya? Ya, jadi lagi mantap-mantapnya nih puasanya. Berapa jam lagi puasa di sana Pak, buka puasanya Pak? Ya, sekarang udah jam 7:30 lebih ya, mungkin sudah jam 7.40. Kita mulai dari jam 4.15 sampai jam 7.30-an lah. Masih ada 6 jam lagi ya Pak Dubes ya? Ya, tapi nggak sepanjang kalau summer ya. Ini pada saat spring kan, jadi lumayan lah. Oke, baik. Bagaimana kegiatan masyarakat di sana Pak di saat Ramadan kali ini? Yang mungkin COVID-nya juga sudah tidak seperti tahun kemarin ya Pak Dubes ya? Ya, kalau urusan suasana puasa nggak ada lah yang lebih mengangenin dari suasana puasa di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia itu kan terasa sekali puasa. Kalau di Turki sebetulnya suasana puasa tidak berbeda dengan suasana hari-hari biasa. Yang membedakan hanya dua di Turki pada saat bulan puasa. Yang pertama, azan subuhnya tidak lagi mengacu kepada syuruk, kepada terbit matahari. Jadi kalau di luar puasa itu azan subuhnya pada saat terbit matahari, bukan pada saat fajar. Nah, pada saat bulan puasa berubah jadi fajar. Supaya orang bisa menggunakan itu sebagai tanda untuk berakhirnya sahur gitu. Jadi pengganti imsak. Nah, kedua yang berbeda adalah iftar. Jadi orang-orang di mana-mana bikin kegiatan iftar. Meskipun dia tidak puasa, tapi dia cukup semangat untuk membuat iftar gitu. Bikin kegiatan iftar. Oke, jadi memang yang paling berkesan ya tentu karena Indonesia kan tanah air ya Pak Dubes ya. Oke, bagaimana dengan warga negara kita di sana Pak Dubes? Warga kita alhamdulillah semua menjalankan sebagian besar lah menjalankan puasa dengan baik. Kita di KBRI dan di KJRI kita mengadakan kegiatan-kegiatan virtual, kuliah subuh, kuliah sore. Jadi kultum yang mendatangkan ustadz-ustadz baik di antara kami sendiri maupun dengan ustadz-ustadz dari Indonesia. Kita juga kemarin tanggal 13 bikin pelayanan kekonsuleran Ramadan untuk semua teman-teman yang butuh pelayanan kekonsuleran sehingga bisa sekalian kumpul-kumpul di Ankara. Iya, jadi seluruh warga negara kita di sana termonitor dengan baik ya Pak Dubes ya melalui kajian-kajian keagamaan atau pertemuan lainnya Pak Dubes. Alhamdulillah, jadi di bulan puasa ini 2 kegiatan agama terselenggara dengan baik di antara teman-teman. Pertama, menjalankan ibadah puasa di antara yang Muslim, dan kebetulan kan kemarin sampai hari ini kan ada rangkaian Paskah juga, teman-teman yang Kristiani juga merayakan Paskahnya bertepatan dengan saat bulan Ramadan ini. Jadi ini bulan ini terasa religius sekali buat WNI kita yang ada di Turki, kan ada 2 kegiatan keagamaan penting. Betul. Pak Dubes, warga negara kita ada berapa banyak di Turki Pak Dubes? Di Turki ada sekitar mungkin roughly sekitar 6.000 orang. 6.000 orang ya. Itu sekitar 3.000-nya mahasiswa, lalu ada sekitar 2.000 itu pekerja spa terapis, pada umumnya mereka dari Bali, jadi beragama Hindu, tidak ikut merayakan bulan puasa ini. Dan sisanya itu mereka yang menikah dengan orang Turki maupun yang bekerja sebagai ekspatriat di Turki. Oke. Baik, jadi ini adalah kesempatan, sekali lagi kesempatan yang mungkin bukan hanya warga negara kita ya, tetapi campur semuanya di sana Muslim. Mereka memanfaatkan Ramadan ini untuk bisa saling mengenal satu sama lain
dalam tradisi menyambut Ramadan di sana yang tentu sangat berbeda dengan di Indonesia, Pak Dubes ya. Betul, mungkin karena kami sebagian besar tinggal di Istanbul dan di Ankara, kota besar, jadi tidak terlalu terasa suasana puasanya. Tetapi di luar kota, di kota-kota lain yang lebih kecil itu suasana Ramadan pasti sangat terasa. Nanti tanggal 26 Indonesia akan bikin festival Ramadan di salah satu kota di luar Ankara yang memang basis kaum Muslim konservatif di situ, di Afyon Karahisar. Dan itu nanti kita perkirakan ada sekitar 3.000 sampai 4.000 orang akan hadir di festival itu. Kita akan displaykan bagaimana sih suasana Ramadan di Indonesia gitu. Mulai dari kolak, lupis, terus teman-teman warga negara kita yang mau jualan kita persilahkan gitu. Lalu kita tampilkan hiburan, pertunjukan kultural yang religius gitu. Ada akapela, salawat gitu misalnya kita bikin gitu. Jadi kita tunjukkan bahwa keragaman dan suasana perayaan Ramadan di Indonesia. Suasananya ngangenin ya nantinya ya Pak Dubes. Ya, jadi termasuk sebetulnya lebih banyak kita siapkan menu-menu yang cocok buat orang setempat lah. Menu-menu yang manis-manis yang biasa kita konsumsi pada saat buka puasa di Indonesia. Tapi kita juga menyiapkan makanan untuk warga kita sendiri karena cukup banyak warga kita di situ. Jadi kayak cireng, bakwan, gorengan-gorengan itu tampil tuh. Masih ada di sana ya, Pak. Kita itu yang paling ngangenin tuh. Iya. Iya, apalagi saat berbuka puasa itu ya Pak Dubes ya. Betul. Pak Dubes kalau perkembangan nggak bisa memahami itu. Bagaimana mungkin orang memilih buka puasa dengan gorengan dan cabai gitu. Iya. Hanya orang Indonesia yang kuat ya. Itu hanya orang Indonesia itu yang punya kemampuan seperti itu. Pak Dubes kalau perkembangan COVID di sana bagaimana Pak Dubes? Alhamdulillah kita sebetulnya kalau di Turki sudah dari bulan Juni tahun 2020 udah terbuka ya. Hanya masih diwajibkan untuk pakai masker, kadang-kadang PCR test kalau ada pertemuan gitu. Tapi mulai akhir tahun 2021 sekitar bulan November praktis kita sudah endemik gitu. Sudah dianggap endemik gitu. Jadi udah terbuka, udah nggak perlu lagi pakai masker, nggak perlu lagi pakai tes, bahkan aplikasi yang tadinya diberlakukan sudah nggak dipakai lagi sekarang aplikasinya gitu. Jadi sangat perkembangan mudah untuk kumpul-kumpul. Iya, perkembangan yang sangat jelas terlihat tadi ya, tidak ada pembatasan, tidak gunakan aplikasi dan lain sebagainya. Masker sudah lepas di sana, Pak Dubes? Masker sudah lepas. Meskipun secara official masih dianjurkan memakai masker ketika di dalam ruangan gitu. Tapi saya dalam bulan puasa ini contohnya menghadiri berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah Turki, iftar gitu, buka puasa bersama, sudah nggak ada orang pakai masker lagi. Masker lagi, oke. Nah, tidak ada pakai masker lagi. Kalau kasus hariannya bagaimana di sana, Pak Dubes? Kasus harian berkisar di antara 2.000, 3.000 itu kasus harian, tapi itu jauh lebih rendah dibandingkan misalnya di bulan Omikron pada bulan November, Oktober itu bisa mencapai 40.000 gitu di November itu. Tapi tingkat kefatalannya bagaimana? Bahwa itu sudah dianggap seperti penyakit biasa gitu. Oh, jadi artinya tidak terlalu fatal ya? Itu udah kayak flu biasa gitu. Orang kena ya berobat. Toh rumah sakit juga yang masuk rumah sakit itu hanya 0,00 sekian persen gitu. Iya, artinya tidak begitu parah sekali ya. Biasa lah. Iya, baik. Pak Dubes, kita buka line telepon Pak Dubes untuk pendengar yang ingin bertanya, ingin mengetahui bagaimana sih suasana di Turki di bulan Ramadan sekarang. Kami buka line telepon sekarang di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih bersama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Turki, Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Baik, Pak Dubes boleh nanya, tapi jangan nanya mengenai It's My Dream ya, Kapadokia gitu. Nah, Pak Dubes yang kemarin menjadi semacam kayak mengharu biru ketika Hagia Sophia ya, setelah 88 tahun, kemudian beralih fungsi lagi dijadikan Masjid Agung di Turki. Itu bagaimana suasananya sekarang, Pak Dubes? Oh iya, sekarang itu menjadi salah satu spot penting untuk taraweh, kemudian untuk buka puasa bersama. Jadi karena kebetulan letaknya juga di downtown, letaknya di pusat wisatanya Istanbul,
Jadi hampir semua turis itu mencoba untuk cari pengalaman untuk buka puasa dan tarawih di situ. Jadi penuh sekali tiap malam yang tarawih di Hagia Sophia sampai ke bagian-bagian luarnya gitu. Itu terbuka 24 jam begitu untuk umum gitu, Pak Dubes, atau hanya Sejak waktu-waktu tertentu saja? ya, sejak dideklar menjadi masjid, sejak dikembalikan fungsinya menjadi masjid, terbuka 24 jam. Terbuka 24 jam, dan semua gambar-gambar, termasuk gambar-gambar, ada gambar Bunda Maria, gambar-gambar ikon-ikon yang Nasrani, semua dibuka semua, direstorasi. Hanya ditutup pada saat azan. Jadi yang hanya di dekat di bagian mihrab itu pada saat azan itu secara otomatis menutup gitu, ditutup gitu pada saat sholat. Jadi begitu selesai sholat dibuka lagi. Dibuka Jadi lagi. sekarang udah 24 jam dan lebih, setelah statusnya jadi masjid lebih terawat karena orang nggak boleh masuk dengan pakai sepatu, harus buka sepatu di luar, kemudian harus pakai kerudung masuk, jadi lebih respektif lah. Lebih sangat terjaga kewibawaan dari Hagia Sophia ya, Pak Betul. Dubes. Dan sementara gratis, dulu bayar masuknya, sekarang gratis masuknya. Oke, baik. Pak Dubes, cerita mengenai Hagia Sophia dong, Pak Dubes, bagi masyarakat Indonesia yang belum tahu ya, seperti apa sih dalamnya di sana. Karena kan taunya hanya Hagia Sophia dulu adalah gereja atau apa gitu, kemudian setelah 88 tahun, kemudian dikembalikan lagi fungsinya sebagai masjid di sana. Sebenarnya Hagia Sophia ini sudah berubah-ubah fungsi sejak bahkan sebelum Masehi. Jadi sudah berdiri lokasi itu sebelum Masehi, pada saat itu sebelum Kristiani masuk ke Konstantinopel, sebelum Romawi menjadi Kristen, itu bahkan jadi tempat pemujaan untuk agama-agama sebelum Nasrani. Kemudian pada saat Konstantinopel menjadi Nasrani, Bizantium jadilah ini sebagai gereja ortodok pada saat itu. Kemudian ketika Al-Fatih, Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, yang pertama beliau lakukan adalah mengubah fungsinya menjadi masjid, tanpa merubah gambar-gambar dan sebagainya. Jadi semua ornamen yang ada di situ dari peninggalan zaman Kristiani dan sebelumnya itu tetap dipertahankan oleh Mehmed II. Nah, ketika Republik Turki berdiri tahun 1923, pada saat itu memang posisinya Turki ibaratnya bisa merdeka aja, alhamdulillah. Karena yang dihadapi itu negara-negara besar semua, Inggris, Prancis, Yunani pada saat itu. Sehingga walaupun mereka bisa merdeka, tetapi mereka di bawah tekanan gitu. Dan pada saat itu Yunani jauh lebih kuat daripada Turki, menekan gitu. Kalau kamu ingin diterima sebagai bagian dari negara-negara Eropa, kamu harus ubah itu fungsi Hagia Sophia menjadi museum gitu. Jadi netral fungsinya gitu. Jadi museum. Nah, itulah kemudian diubah menjadi museum. Nah, bagi orang Turki ini bukan hanya sekedar masalah agama, ini masalah nasionalisme gitu. Karena mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu di negerinya sendiri, di wilayahnya sendiri, yang sebenarnya mereka nggak mau gitu. Jadi salah satu janji politik dari Erdogan dulu ketika naik tahun 2002 itu adalah mengembalikan fungsinya menjadi masjid gitu, sebagaimana sebelum 1923 itu. Jadi akhirnya dikembalikanlah menjadi masjid. Karena itu ketika dideklarasikan pengembalian fungsinya sebagai masjid, yang selalu bermusuhan itu antara faksi Islam konservatif dan sekuler di Turki itu semuanya bersatu, pandangannya sama gitu. Karena ini it's about dignity gitu. Ini masalah marwah bangsa gitu. Marwah, nasionalisme kira-kira begitu ya. Iya, jadi bukan sekedar masalah agama sebetulnya buat mereka. Dan faktanya memang setelah dikembalikan menjadi masjid, ya memang lebih terawat, lebih bagus, lebih hormati. Dulu kan orang masuk, padahal itu terlepas itu gereja atau masjid, dulu orang masuk pakai pakaian yang tidak sepantasnya gitu. Sekarang kan orang masuk dengan pakaian yang harus sopan, bahkan free, nggak harus bayar. Terawat. Kalau orang-orang Muslim yang berkunjung ke situ bahkan sebelum masuk uduk dulu gitu. Oke, baik. Pak Dubes, kita sapa pendengar dulu ya. Ada Pak Slamet Muksan di Tangerang. Pak Slamet, silakan Pak Slamet. Ya, Assalamualaikum Mas Feryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam. Ya, namanya lalu Muhammad Iqbal ya. Betul, ketahuan dari mana kan? Ya, NTB. Iya, betul. Iya, kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena ada pelari cepat kita, lalu Muhammad Georgi.
pasti ketemu. Kalau saya lari dari kenyataan aja, Pak. Saya menyimak semua kehidupan itu sehingga untuk menghindari asbun, untuk menghindari ngawur, untuk menghindari sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Ini menarik sekali ya kita bicara Turki ya. Turki itu adalah Timur Tengah rasa Eropa. Timur Tengah rasa Eropa. Iya, Timur Tengah rasa Eropa. Kalau Timur Tengah kan rasa Asia, mohon maaf kesannya kan miskin. Timur Tengah Afrika kesannya miskin gitu. Nah, Turki ini negara yang peradabannya tinggi. Meskipun ya, kalau saya, mohon maaf Pak Dubes ya, Turki ini masih saya anggap sekuler. Masih saya anggap sekuler, tinggi ya. Dia Memang walaupun begitu, Pak, memang sekuler. ya masih meskipun dominasi Muslim begitu kuat. Kenapa saya katakan kuat? Ketika itu ada sebuah kota, kalau nggak salah nih ya, ada sebuah kota namanya Konstantia. Konstantia kemudian karena kuatnya peradaban Islam, maka diganti kota itu namanya Istanbul gitu ya. Sampai sekarang kan sangat terkenal ya kota Istanbul itu. Dulunya Nasrani, sekarang dimuslimkan kan seperti itu. Nah, Turki itu sebetulnya negara yang sangat nurut gitu loh. Ketika ketika kartun Muhammad itu dulu rame, ya dunia Islam akan memboikot produk-produk Prancis, produk-produk Yahudi gitu. Ya Emmanuel Macron hanya menghubungi Tayyip Erdogan, nggak menghubungi siapa-siapa. Kamu udah siap mau boikot produk saya? Pikirin rakyat kamu ada berapa puluh ribu yang bekerja di produk-produk Perancis gitu. Akhirnya diam semua. Akhirnya seluruh ini nggak jadi ada yang boikot karena di Turki itu mobilnya juga mobil Perancis. Beda Indonesia mobilnya Jepang. Kalau di sana kan Citroen, Renault, Ferrari gitu. Nggak ada mobil-mobil Jepang di sana kan. Mobilnya Eropa semua. Kemudian di sana susunya juga Perancis. Semua Perancis semua. Nah, bagaimana mau boikot kalau 50.000 sampai 100.000 orang Turki itu nganggur kan ya lebih baik mikir-mikir kan gitu. Nah akhirnya nggak bisa. Jadi Turki itu memang rasa Eropa. Bahkan semua pemain bola itu cita-citanya bermain di Eropa. Kita ingat Mesut Ozil, kita ingat banyak sekali Hasan Syukur semua pemain bola itu main di Eropa, di Eropa dan kuat sekali dia yang sehingga keuangannya kuat. Nah kalau Turki tidak salah kita kalau orang Indonesia Muslim belajar agama ke sana nggak salah. Dua pilihan Turki atau Mesir. Udah nggak salah kalau kamu mau ke sana gitu. Soal bagaimana kan kita yang bisa menindaklanjuti. Oh begini, oh begitu ya. Kita nggak pengaruh, kita namanya mau belajar kok. Nah dari negara Turki itu negara yang sangat toleransi sangat tinggi dan dia edukasinya luar biasa. Ketika Israel begini begitu dia nggak ikut-ikutan kan dikiranya banci. Padahal ya kayak gitu kondisinya. Ya kalau kita mau bicara apa, Turki itu terdepan, Timur Tengah salah satu yang terdepan dan luar biasa kita presidennya itu sudah 20 tahun bertahan, tidak ada gonjang-ganjing ya. Saya berharaplah orang Indonesia berpikirlah untuk belajar ke Turki karena jauh lebih baik akan lebih secara dunia itu lebih luas pemahamannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet Muksan. Langsung ditanggapi Pak Dubes. Oh iya kalau ini Pak Busan, kalau dari segi sekuler memang itu sudah di dalam konstitusinya Turki menyatakan bahwa Turki itu negara sekuler, artinya memisahkan isu agama dengan isu politik ya, ketatanegaraan itu sama sekali dua hal yang terpisah. Meskipun belakangan ini setelah masanya Presiden Erdogan sering sekali acara-acara kenegaraan dimulai dengan pembacaan ayat Al-Quran gitu, atau dengan yang jelas nggak ada yang bilang assalamualaikum gitu. Jadi kalau kita memulai pidato assalamualaikum itu hanya ada di Indonesia dan negara-negara Islam lain lah. Di Turki nggak kepake. Jadi itu jelas bahwa di Turki memang sampai sekarang sistemnya yang dipakai adalah sistem sekuler. Meskipun partai yang berkuasa sekarang adalah partai yang kecenderungannya ke Islam konservatif. Jadi gitu. Iya, terus yang lain soal pendidikan, tadi Pak Slamet Muksan sudah menyinggung soal pendidikannya. Pendidikan sebetulnya tidak terlalu jauh beda antara Indonesia dan Turki, tetapi memang yang menonjol di Turki ini adalah triple helix-nya itu jalan. Jadi antara
kampus, pemerintah dengan industri itu betul-betul connect gitu. Makanya mereka punya hampir sekitar 50 namanya Teknopark, di mana mereka kampus, pemerintah dan industri di situ titik temunya untuk mengembangkan teknologi-teknologi. Makanya mereka banyak sekali indigenous teknologi yang dikembangkan di di pertahanan misalnya. 70% kebutuhan alutsistanya sudah supply sendiri gitu. Dan itu udah standar NATO semua gitu. Kemudian di misalnya mobil listrik, mereka sudah memproduksi sendiri mobil listrik sendiri dan tahun ini sudah mulai produksi gitu. Bis listrik misalnya, beberapa produk bis listrik buatan mereka itu sudah jadi market leader di Eropa gitu. Terus di industri food industry misalnya, mereka itu ya praktis negara-negara GCC itu ya, kalau kita masuk ke supermarket di Uni Emirat Arab, di Qatar, di Saudi, di Mesir itu isinya produk Turki gitu, makanan-makanan itu isinya produk Turki. Jadi ini karena industrinya cukup berkembang. Nah kalau di kajian agama, saya rasa sih nggak beda jauh lah dengan Indonesia, dan bahkan dalam banyak hal Indonesia juga lebih maju lah. Lebih banyak orang bisa bahasa Arab di Indonesia. Hafiz itu kayaknya di dunia yang paling banyak itu di Indonesia, kalau orang penghafal Al-Quran itu. Tapi memang di di Turki beberapa pusat-pusat studi keislamannya juga cukup maju. Ya, Pak Dubes, lalu bagaimana dengan hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dan Turki, Pak Dubes? Sebetulnya cukup tinggi di kawasan, artinya bandingkan dengan Rusia, dengan Ukraina, dengan daerah sekitar sini, itu dengan Irak dan sebagainya, hubungan perdagangan kita dengan Turki paling maju. Angka volume perdagangan kita itu tahun lalu itu 2 billion ya, 2 miliar dolar gitu. Kenaikan dari tahun 2019 itu hanya 1,4, justru pada saat pandemi tahun 2021 kita bisa mencapai 2 billion. Tetapi kalau kita lihat itu dari perspektif potensi kedua negara, itu angka itu jauh lebih sangat kecil gitu. Harusnya kita bisa sampai ke 10 miliar dolar. Tapi karena memang kalau kita lihat Turki kan negara paling besar di Eropa, 84 juta penduduknya. Belum termasuk diaspora Turki yang ada di Eropa. Indonesia 270 juta. Jadi kalau dikumpulkan aja jumlah populasinya sudah sangat besar. Jadi potensinya harusnya besar. Dan dua-duanya kan Indonesia dan Turki itu adalah dua negara yang paling industrialized, yang industrinya paling berkembang di dunia Islam gitu. Di dunia Islam dua negara ini. Jadi harusnya potensinya bisa jauh lebih besar. Tapi setidaknya dari 2019 sampai sekarang trennya terus meningkat, dan kita terus mempromosikan, mendorong supaya pengusaha Turki lebih mengenal Indonesia. Orientasi ekspornya Turki itu masih sekitar 2.000 km dari perbatasan. Jadi mereka belum melihat market kita itu sebagai market yang menjanjikan. Sementara di Indonesia sudah melihat Turki ini sebagai hub, sebagai pintu masuk untuk masuk ke Balkan, Eropa Timur, kemudian Middle East and North Africa dan sekitarnya, Asia Tengah dan sebagainya. Iya. Komoditas yang paling unggul di sana apa, Pak, yang bisa kita ekspor ke sana, atau yang kita impor itu seperti apa? Kalau untuk ekspor kita yang paling besar itu masih di produk-produk bahan baku industri gitu. Saya nggak mengatakan ini sebagai bahan mentah ya, karena sudah diolah sedikit gitu. Jadi value edit-nya ada tapi sedikit. Seperti palm oil, kemudian aluminium, kemudian stainless steel, kemudian rubber. Itu yang masih mendominasi ekspor kita ke Turki. Sementara Turki ke Indonesia itu meskipun jumlahnya jauh lebih kecil, kita surplus dengan Turki. Surplus kita cukup besar, sekitar 1,3 miliar dolar. Tapi ekspor Turki yang ke Indonesia itu yang hanya sekitar 400 juta dolar itu, sebagian besar itu machineries gitu. Jadi permesinan, mereka produk-produk teknologi yang mereka kirim ke sini. Yang artinya produk yang relatif added value-nya kecil itu mungkin di karpet, di tekstil dan sebagainya. Kita juga banyak ekspor furniture ke Turki. Ke Turki ya, oke. Pertanyaan dari Pak Sarifudin melalui WhatsApp, Pak Dubes, Turki walau sudah masuk anggota Uni Eropa dan NATO, apakah sikap Turki masih berat masuk ke dunia Islam
dan Asia, kebijakan politiknya dan bagaimana neraca perdagangan antar dua negara, dan komoditi andalan apa saja yang ekspor di Turki, ya, yang diekspor ke Turki, Pak Dubes. Iya, jadi Turki ini sejak tahun 49 sudah menjadi anggota NATO sebetulnya. Dan dia adalah anggota NATO, jadi dengan angkatan bersenjata terbesar di NATO nomor 2 setelah Amerika Serikat. Jadi dia paling besar di NATO setelah Amerika Serikat. Tapi dia bukan anggota Uni Eropa. Jadi sudah dari awal tahun 2000-an sudah memulai negosiasi dengan Uni Eropa. Namun sampai saat ini Turki belum menjadi anggota Uni Eropa. Meskipun demikian, Turki itu sudah masuk di dalam yang namanya custom union dengan Uni Eropa. Jadi mereka sudah punya perjanjian dengan Uni Eropa yang membebaskan perdagangan. Jadi mereka nggak ada nggak kena tax. Jadi kalau barang dari Uni Eropa masuk ke Turki cukup menggunakan sertifikat yang sama, kemudian nggak ada tax. Begitu juga barang Turki masuk ke Eropa. Jadi Turki ini bisa menjadi hub. Tapi dia memang belum masuk secara Uni Eropa, secara politik, secara ekonomi dia sudah integrasi dengan Uni Eropa, secara politik dia belum gitu. Nah, kalau untuk perdagangan, tadi saya sudah sampaikan mengenai komoditi-komoditinya, tetapi kita sekarang lagi mencoba melakukan diversifikasi gitu. Iya. Diversifikasi produk-produk ekspor kita ke Turki. Salah satunya yang kita coba masuk adalah buah-buahan tropis. Ini yang sedang kita urus mengenai akses pasarnya. Karena contoh avokado misalnya. Turki itu hanya 5% dari konsumsi lokalnya yang dipenuhi oleh produser lokal. 95%-nya itu impor gitu. Dan jumlahnya sangat besar sekali dan harga avokado di sini luar biasa mahal gitu. Jadi itu sangat prospektif. Kemudian pisang, nenas itu semua punya peluang pasar yang cukup bagus di Turki. Selain kita coba mendorong produk-produk teknologi yang semi teknologi yang kita suplai ke Turki. Contohnya misalnya industri komponen otomotif kita cukup berkembang dan kita lagi coba dorong supaya bisa masuk ke Turki. Kemudian makanan olahan khususnya halal food gitu kita dorong juga masuk ke Turki. Baik, Pak Dubes, satu pendengar terakhir ya, ada Pak Hari di Cempaka Putih, Jakarta. Pak Hari, silakan Pak Hari. Selamat malam Mas Yuryo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Duta Besar Turki. Selamat malam Pak Hari. Ya. Pak, saya mau tanya Pak, itu kalau kerja di perusahaan-perusahaan minyaknya yang di Turki itu langsung atau melalui agen? Itu kan banyak tuh yang orang Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, diundang Pak perusahaan minyak Turki itu atau migasnya itu ke Indonesia atau Pertamina Hulu Internasional diundang ke Turki gitu untuk ngebor di sana. Jadi saling menguntungkan gitu loh. Kalau investor atau kita datengin investor gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari di Cempaka Putih. Langsung ditanggapi Pak Dubes. Terima kasih. Memang Turki sekarang lagi mendevelop bisnis pengeboran gas khususnya terkait dengan temuan baru sumber gas yang ada di Black Sea yang diperkirakan dengan nanti itu dieksplorasi itu akan menjamin sustainability dari suplai gas untuk nasionalnya Turki untuk sampai 10-15 tahun. Jadi karena itu mereka sekarang masih melakukan eksplorasi lagi untuk lebih panjang lagi sustainability-nya gitu. Betul yang disampaikan Pak Hari tadi, kalau di bidang teknologi gas kita masih lebih maju lah dari Turki. Pengalamannya PGN itu jauh lebih maju dan kita sekarang sedang mendorong kerjasama antara PGN dengan BOTAS di Turki. Jadi PGN-nya Turki itu namanya BOTAS. Kita mendorong supaya PGN itu bisa masuklah ke luar negeri di Turki dari hulu sampai ke hilir. Kenapa kita coba untuk mengkonek antara Indonesia dengan Turki? Hubungan bilateral ini sendiri hanya sebagai batu lompatan. Target akhirnya adalah gimana caranya kedua negara ini, kedua perusahaan bisa masuk ke negara-negara lain di Afrika, di Amerika Latin bersama-sama. Karena Turki punya pengalaman yang sangat kuat di dalam internasionalisasi BUMN mereka, perusahaan-perusahaan mereka sudah
hampir semua perusahaan Turki udah go global gitu. Jadi mereka tahu persis bagaimana bermain di Afrika, bagaimana bermain di Amerika Latin. Nah, pengalaman ini yang coba kita transfer ke Indonesia supaya BUMN kita juga bisa ikut go global melalui kerjasama strategis dengan masuk dulu ke Turki, menggarap bisnis-bisnis terutama gas, eksplorasi gas di Turki. Seperti saya sampaikan tadi, kalau dalam eksplorasi gas saya kira kita masih lebih maju daripada Turki gitu. Baik, Pak Dubes, terima kasih hari ini. Buat semua pendengar El Sinta, mudah-mudahan puasanya berkah dan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Terima kasih Pak Dubes. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.